pertanggungjawaban kami. Untuk jumlahnya nanti akan disampaikan oleh kami Dantas teknisnya, dan kemudian nanti sama tim keasliannya, dan kami pastikan bahwa ini bukan barang yang ditukar, karena kami juga terus terang takut empat penangkapan terakhir dalam 1 bulan Juli untuk teknisnya. Namun demikian, yang pertama-tama saya terkait dan suatu kehormatan bahwa Bapak Ibu semua bisa berkumpul di sini, dan saya percaya bahwa kita kumpul karena kalau tidak kita konversi ke pemakai 1 gram itu biasa dipakai oleh 4-5 orang. Saya tidak akan sebutkan harganya, cukup mahal karena ini bukan barang dagangan. Tetapi dan kita bisa menangkap, dan terakhir ini sekitar 3 kilo lebih. Jadi berarti kita sudah menyelamatkan 3.000 kali 5 orang, 15.000 orang atau 15.000 pemakaian. Itu yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan acara kepada panitia. Pemusnahan barang bukti ini merupakan yang ketiga kalinya di tahun 2020 ini. Pemusnahan ini selain bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan barang bukti, juga merupakan rangkaian kegiatan proses penyidikan, di mana barang bukti yang sudah mendapatkan ketetapan status dari Kejaksaan Negeri untuk kita musnahkan, wajib segera kita laksanakan pemusnahan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan memaparkan sedikit kronologis pengungkapan dari barang bukti yang akan kita musnahkan pada hari ini, di mana kasus yang pertama adalah adanya barang temuan barang bukti sebanyak 704,62 gram. Barang bukti ini ditemukan oleh tim bidang pemberantasan pada saat melaksanakan kegiatan penyelidikan pada tanggal 17 Februari 2020, di mana penyelidikan kita berawal dari adanya laporan dari masyarakat, kemudian tim pemberantasan atas perintah Bapak Kepala melaksanakan kegiatan penyelidikan di lapangan. Dan pada saat melaksanakan kegiatan penyelidikan, tim pemberantasan menemukan target. Namun karena satu dan lain hal, situasi di lapangan, tim kami hanya bisa melaksanakan hanya bisa mengamankan barang bukti, sementara targetnya berhasil melarikan diri. Jadi barang bukti kita amankan, dan kemudian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan karena prosesnya juga sudah cukup panjang, kami sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan berkali-kali untuk mencari si pelaku, namun sampai hari ini kita belum temukan. Nah, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dari barang bukti ini, maka pada hari ini kita laksanakan pemusnahan. Kemudian untuk yang kedua ini yang lanjut proses penyidikan, kita amankan barang bukti sejumlah 246,65 gram dari tersangka AR. Jadi pengungkapan ini juga berawal dari informasi masyarakat. Kami lakukan penyelidikan pada tanggal 8 Juli 2020, kami berhasil mengamankan tersangka AR di rumahnya, di mana tersangka AR ini juga sebelumnya beberapa tahun silam kami juga pernah memproses penyidikannya. Jadi ini bukan yang pertama kali tersangka AR ini diproses hukum dalam kasus narkotika. Pada tanggal 8 Juli tersebut, kami mendapat informasi tersangka AR ini baru saja melakukan serah terima transaksi serah terima narkotika jenis sabu. Maka kami melakukan penyelidikan dan kami amankan tersangka AR di rumahnya. Pada saat penggeledahan, barang bukti narkotika jenis sabu sejumlah 246,65 gram berhasil kami amankan. Nah, lanjut proses penyidikan,
barang bukti ini sudah mendapat ketetapan status dari Kejaksaan Negeri Kendari dan sebagian besar kita laksanakan pemusnahan. Mungkin jumlah persisnya ada di berita acara pemusnahan, saya lupa ini. Nah, atas dasar ketetapan status ini, maka pada hari ini barang bukti dari tersangka AR kita laksanakan pemusnahan. Dan ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan penyidikan, dan berita acaranya juga akan dilampirkan dalam berkas perkara. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Angkat balik Pak. Ya izin Pak. Izin Pak. Oke. Balik Pak. Oke. Ada penetapan dari pengadilan untuk dimusnahkan. Tujuannya adalah sebagai bagian dari pertanggungjawaban kami kepada publik, transparansi bahwa barang bukti betul-betul dimusnahkan, tidak jatuh kepada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, dan menghindari isu-isu negatif. Pak ini Gimana? hasil tangkapan sejak Januari itu gimana? Enggak, ini hasil tangkapan bulan Juli. Tangkapan bulan Juli, dan yang sebagian ada temuan. Tapi sebenarnya temuan itu pelakunya juga sudah ketangkap, tapi kami menggunakan barang bukti yang baru. Karena untuk mengaitkan agak sedikit susah. Saksi-saksi rata-rata tidak ada yang mau kecuali tertangkap tangan. Kalau sepanjang Januari hingga Agustus. Jenis apa Pak? Apakah jenis sabu atau? Jenis sabu. Untuk ganjanya 91 potong. Kalau yang dimusnahkan ini hari Pak, totalnya berapa? Saya lupa. Nanti lihat. Dari berapa yang Dari awal sampai sekarang sudah 8. Kita memang meminimalkan tersangka. Kenapa? Karena untuk para pemakai kita tidak jadikan tersangka. Kami jadi direhabilitasi. Jadi kami memilah betul mana pengedar, mana penjual, mana pemakai. Yang di bawah 0,5 hanya remah-remah itu kita rehabilitasi supaya tidak menjadi jagoan nanti berikutnya. Karena sebetulnya sebagian dari masuk bertemu dengan komunitasnya, keluar disuruh jadi jagoan lagi gitu. Nah, sampai seperti macam sekolah kalau misalnya banyak pemakai dimasukkan bergabung dengan para pengedar. rata-rata tersangka ini pengguna, pengedar atau enggak? Dari Ini pengedar sekaligus pengguna. Karena untuk mengikat mereka awalnya dikasih pengguna. Jadi bandar itu menggunakan, dia masarkan untuk kalangan atas diambil uangnya, kalangan bawah dijadikan distributornya. Untuk para pengedar Pak, pengakuannya dia dapat barangnya dari mana? Itu 2 jam kemudian ditanya berubah lagi, jadi kreatif sekali mereka. Tapi kalau hasil pemantauan dari BNN masuk dari Malaysia, terus masuk Parepare, terus kita kerjasama dengan BNN di sana dan Polda di sana, yang Polda kita, terus baru masuk ke sini. Ada juga yang masuk dari Batam, Aceh, terus baru masuk ke sini, Jakarta. Jadi kami sebagian besar kerjasama dengan Bea Cukai dan Lanut sini untuk tracking apa semua. Jalur pengirimannya Lewat udara, sebagian lewat udara. Karena sebagian besar 100 gram, 200 gram itu lewat udara sini.
Terima kasih. mengharapkan kesediaannya maju ke depan untuk melakukan penandatanganan